Hai Tuhan, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara tetap semangat. Ini masih sesi pertama. Aminnya sudah kecil. Tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan mendasarkan doa semalaman kita ini. Di sesi ini kita mau belajar firman Tuhan, ya. Firman Tuhan adalah kebutuhan terbesar, ya, bagi siapapun. Dan saya harap saudara jangan pegang HP, ya, supaya Anda bisa dapat mengikuti firman Tuhan ini, ya. Kecuali saudara bisa komitmen dengan Om Gembala, saya pegang HP karena mau baca Alkitab Om, ya kan? Jadi itu komitmen saudara Om Gembala dengan Tuhan, ya. Jangan lagi dengar firman, teman-teman remaja lagi yang lain menyembah Tuhan, yang lain yaitu buka HP gitu, WA, Facebook. Anda tidak bisa mendapat apa-apa, ya, dengan Tuhan. Tapi kalau saudara malam ini punya kerinduan untuk mengalami Tuhan secara pribadi, saudara ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami karya Roh Kudus yang luar biasa yang akan mengubah hidup saudara-saudara, yang mengubah hidup kita untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, ya. Ya, itu maka saya rindukan untuk malam ini saudara, ya, betul-betul memberi hidup saudara, waktu saudara, ya, itu untuk Tuhan, ya. Fokusnya malam ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, tidak ada yang lain-lain. Soal doa saudara, keperluan, kebutuhan, persoalan saudara itu menjadi urusan Tuhan, ya. Tapi urusan saudara dan saya, ya, Om Gembala harap motivasi kita malam ini kita ingin menyenangkan Tuhan. Jadi sebelum kita lebih lagi untuk ada di dalam hadirat Allah, ya, kita menikmati the spot of presence, titik hadirat Allah, ya, kemuliaan Allah lewat doa kita sebagaimana yang kita buat di waktu-waktu yang sudah, ya. Saya harap mari saudara belajar fokus dengan Tuhan, ya, fokus untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan untuk kesempatan ini kita mau fokus, ya, dengan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 katakan bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan itu yang menjadi kebutuhan terutama kita karena
firman Tuhan jelas berkata bahwa ya kita manusia ini tidak bisa hidup dari roti saja. Roti itu hanya bisa menghidupkan yang lahiriah kita, ya, yang tubuh kita ini. Tapi firman ini menghidupkan roh kita. Kita mempunyai hidup, ya, yang seperti hidupnya Allah, ya, supaya Anda menjadi pemuda remaja yang kuat, yang bersinar untuk dunia ini. Puji Tuhan. Ya, malam ini kita mau belajar tentang satu tema kebenaran firman Allah. Ya. Mari saudara atau saudara ikuti saja Om Gembala akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Daniel 1 ayatnya yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Di sesi pertama ini renungan firman Tuhan, saya kasih tema sungkan. Coba bilang kiri kanan, sungkan. Anda pernah tahu kata sungkan ini? Pernah dengar enggak? Karena malam ini 95% remaja. Ya, sungkan. Apa yang Anda ketahui tentang kata sungkan? Hah? Ya. Ada enggak yang tahu arti kata sungkan? Ya. Sungkan itu sama dengan arti rasa tidak enak hati. Gitu. Jadi sungkan itu sama dengan rasa tidak enak hati atau menaruh hormat. Memang kalau saudara memahami mengerti tentang arti sungkan ini sepertinya positif, iya kan? Karena kita orang Kiawa, pemuda remaja itu ya di rumah-rumah kita masing-masing, apalagi di gereja, ya selalu dilatih ya untuk memiliki sifat atau sikap ini, menaruh hormat. Orang Minahasa, orang Kiawa itu ya identik dengan suka hormat. Ya. Dan memang firman Tuhan mengajar ya apalagi yang pemuda remaja punya sikap hormat. Hormat kepada orang tua, ya papa, mama, opa, oma. Itu dalam konteks pemerintah belajar menghormati hukum tua, belajar menghormati kepala jaga meweteng, ya orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin saudara. Nah kalau dalam konteks pelayanan ya pemuda remaja ya harus memiliki rasa hormat ya kepada gembala, kepada ibu rohani, ya kepada ketua pemuda remaja. Karena itu yang dituahkan untuk memimpin saudara, ya, gitu. Amat terlebih rasa hormat ini kita beri kepada Tuhan karena Tuhan itulah yang menjadi segalanya, termasuk sumber hidup, tapi juga sumber masa depan. Dan Om Gembala berharap, ya, Anda pemuda remaja menjadi orang-orang yang punya rasa respek, rasa hormat ya dengan pemimpin-pemimpin saudara atau orang-orang yang sudah tua. Nah, tapi saya malam ini tidak akan bicara tentang ya hormat dan menghormati ya. Om Gembala mau berbagi firman, mengseringkan firman tentang kata ini sungkan, rasa tidak enak hati ya. Ini sesuatu yang kalau kita tempatkan baik di posisi yang benar, maka hasil dari sungkan ini adalah positif sudah. Contoh yang tadi yang Om Gembala sampaikan, menghormati orang yang lain. Tapi
ternyata saudara, kata sungkan ini, rasa tidak enak hati ini, menaruh hormat, kalau di posisi yang salah, itu ternyata bisa mencelakakan. Iya. Jadi kata sungkan atau rasa tidak enak hati ini kalau di posisi yang tidak tepat, itu bisa mengancam iman pemuda dan remaja, bahkan mengancam keselamatan jiwa kita ya, karena kita orang Pantekosta berulang-ulang Om selalu bilang keselamatan itu bisa hilang ya kan gitu, bisa hilang. Kita tidak menganut teologi sekali selamat tetap selamat ya, tidak, tapi teologianya kita orang Pantekosta itu adalah keselamatan bisa hilang. Nah, sungkan ini atau rasa tidak enak hati, menaruh hormat, kalau di posisi yang keliru, saudara, ini saudara bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Apalagi fakta, saudara, Anda ada di dalam suatu generasi yang bagi Om Gembala adalah generasi di mana Anda ada dalam suatu waktu yang di mana waktu ini sangat luar biasa, karena saya percaya ini menjadi waktu Roh Kudus bekerja dengan secara luar biasa. Dan ada banyak orang-orang muda itu akan masuk dalam kegerakan rohani akbar ini gitu. Anda akan menjadi alat Tuhan, Anda akan menjadi alat berkat Tuhan ya. Di masa di mana Roh Kudus sementara bergerak dengan segala dahsyat. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang masa ini Roh Kudus itu dicurahkan 2 kali ganda. Nanti kita belajar di waktu ke depan. Jadi intinya kalau mau dibandingkan masa gereja mula-mula Kisah 2 dengan masa di mana generasi saudara ada, ini masa yang terhebat saudara. Karena memang Roh Kudus itu firman Tuhan bilang akan dicurahkan 2 kali ganda. Kalau kita nanti belajar tentang hujan awal dan hujan akhir. Tapi di satu sisi juga Anda harus memahami, Anda harus mengerti bahwa masa di mana saudara berada, ini adalah masa di mana kejahatan itu akan semakin bertambah-tambah. Ya. Dan kejahatan ini kemungkinan lebih hebat lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, gitu. Bahkan bisa lebih hebat dari zaman Sodom dan Gomora. Ya, gitu. Ini masa dunia ini firman Tuhan bilang sangat jahat, gitu. Gloranya itu menghancurkan bagaikan tsunami. Itu arti kata jahat. Dan yang paling parah karena kejahatan ini banyak dilakukan oleh pemuda dan remaja. Dan saya harap pemuda remaja itu sangat berhati-hati di masa sekarang, gitu. Kejahatan itu bisa Anda mulai dengan jari-jari saudara, di HP-HP saudara. Karena di HP-HP itu bisa menawarkan produk-produk neraka, ya, yang pasti tujuan iblis membinasakan. Saya tadi katakan ini menjadi masa yang paling jahat karena ini masa yang terakhir bagi iblis. Iblis melepas semua potensi neraka. Dia bekerja sekuat-kuatnya karena dia tahu waktunya itu sudah tidak lama lagi akan dirantai. Dia akan dibuang ke dalam goa yang dalam sebuah lubang yang dalam di mana iblis tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan manusia. Tapi waktu itu belum. Tapi dia tahu sudah dekat. Itu sebabnya dia berusaha, dia bekerja terus melepaskan semua kejahatan, semua bentuk dosa. Nah itu sebabnya pemuda dan remaja harus memahami, harus mengerti ini. Anda harus peka dengan situasi. Dan saudara, saya beritahu fakta menunjukkan
Ada banyak orang-orang muda kehilangan iman. Ya, karena apa? Sungkan menaruh rasa hormat dengan orang lain. Apakah itu pacar saudara? Apakah itu teman-teman saudara? Menjadi persoalan adalah menaruh hormat, merasa tidak enak hati, merasa sungkan terhadap orang yang ada di sekitar saudara, tetapi orang itu membawa Anda kepada tindakan berbuat jahat dan dosa. Apalagi di masa-masa Anda mulai bergaul, ketika Anda mulai mencintai seseorang, biasanya tanda sungkan ini semakin tinggi. Ya, rasa tidak enak hati ini semakin tinggi. Padahal Anda sementara melangkah kepada satu situasi di mana Anda terjebak dengan dosa, ya kan? Gitu. Mulai pacar Anda mau pegang tangan, sungkan, Anda rasa tidak enak hati. Wah, ini kan pacar saya, nanti dia mau bilang apa? Kuper, kurang pergaulan. Akhirnya dari pegang tangan dan akhirnya pegang yang lain. Anda tidak punya tindakan untuk melawan. Karena merasa pacar dan Anda merasa tidak enak hati. Rasa hormat, ya kan? Jangankan pacar, orang yang lain, nanti Anda dalam posisi Anda mungkin bisa bekerja di dalam suatu pekerjaan, Anda punya atasan-atasan. Nah, kalau ketemu atasan-atasan yang kurang ajar, yang genit, yang maniso, ini berbahaya, saudara. Gitu. Rasa tidak enak hati, rasa sungkan, akhirnya Anda mau rela berbuat dosa. Kenapa banyak pemuda remaja jatuh dalam dosa free sex? Karena dimulai dengan rasa tidak enak hati. Gitu. Dimulai dengan rasa sungkan. Anda kehilangan ketegasan tentang hidup yang sesungguhnya, saudara, yang dimau Tuhan. Itu yang tadi saya bilang, dosa kan itu progresif. Kalau dalam pacaran orang jatuh seks bebas, itu dimulai dengan apa? Pegang tangan. Kemudian pegang yang lain-lain. Iya kan? Ada di luar rumah berteman dengan teman-teman yang mulai belajar merokok. Anda rasa sungkan. Setelah teman Anda menawarkan sebatang rokok, selain memang dunia atau masa remaja ini kan memang menunjukkan jati diri. Jadi ketika ditawarkan, Anda tidak punya ketegasan untuk menolak dosa. Anda biarkan saja. Wah, ini kan masa muda. Anda mulai belajar dengan apa? Satu rokok, satu batang rokok, 1 gram cap tikus, 1 butir narkoba. Tapi Anda harus memahami dan mengerti bahwa dosa itu progresif. Gitu. Dari 1 batang, 2 batang, 3 batang, akhirnya Anda itu jadi seorang pemadat. Ya kan? Dari 1 gram, 2 gram, 3 gram, Anda terikat dengan dosa kemabukan. Ya kan? Dari 1 butir narkoba ke 1 butir yang lain, dan akhirnya Anda terikat dengan narkoba. Nah, ini semua terjadi karena apa? Sungkan, rasa tidak enak hati dengan orang yang menawarkan. Gitu. Saya kembali lagi kalau dunia pacaran, ini pelajaran love, sex and dating. Ya, nanti kita satu kali bikin seminar lagi. Karena terakhir Om Gembala bikin seminar love, sex and dating itu ketika kita baru mulai pelayanan di sini 8 tahun yang lalu. Nanti karena sekarang generasi sudah banyak yang remaja, ini kan remaja Anda kan ini remaja-remaja tanggung paling banyak. Gitu. Nah, jadi saudara,
Banyak remaja salah bergaul yaitu karena sungkan. Gitu. Pacar mulai caparuni, tuh, mulai dengan pegang tangan, tuh. Karena kalau awal pegang tangan sudah di banyak orang dan Anda sungkan, tidak ada ketegasan untuk menolak itu, saudara. Ini tanda-tanda Anda akan melakukan dosa yang lebih jahat. Ketika Anda tinggal berdua di tempat yang gelap, di tempat yang sunyi, Anda tidak akan punya ketegasan untuk menolak ketika pacar Anda mulai memegang barang-barang yang dilarang belum waktu, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, hamil di luar nikah, dan banyak kasus terjadi, akhirnya tidak bertanggung jawab, hancur masa depan. Nah, itu sebabnya itu kita harus paham panggilan Tuhan atas hidup kita. Pemuda remaja belajar tegas terhadap dosa. Amin. Tegas atas dosa dalam arti menolak apapun bentuk dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa ya dosa, ya kan? Gitu. 1 ons dosa itu sama dengan 1 ton dosa. Itu sama, nah ada yang beda dosa. Dan kalau bilang dosa itu menghancurkan masa depan, tapi bisa membinasakan Anda. Nah, itu sebabnya belajar dari Daniel. Ayat ini luar biasa, saudara. Daniel ini diangkut dalam kelompok terakhir dari pembuangan orang-orang Israel karena raja-raja mereka berlaku jahat di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ternyata masih ada orang-orang muda yang tegas dengan dosa karena mereka punya ketetapan hati. Ini Daniel, dia masih muda, mungkin di usia ini dia di usia 16 tahun, masih sangat muda. Tapi walaupun dia muda, Anda perhatikan dia itu punya ketetapan hati sehingga dia punya kemampuan untuk menolak dosa. Dia tidak sungkan dengan orang lain yang dia tahu akan membuat dia berdosa. Karena kalau saudara baca firman, ketika dia ada di kerajaan Babel ini ada di daerah di mana orang-orang pada waktu itu mereka itu menyembah berhala. Semua bentuk kenajisan mereka buat. Dan itu ditawarkan kepada Daniel dan teman-temannya. Termasuk makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala, saudara. Kita anak-anak Tuhan orang Pantekosta tidak bisa makan makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Tidak bisa. Nah, Daniel itu diperhadapkan dengan itu. Melakukan kenajisan. Dan itu jahat di hadapan Tuhan. Daniel itu tahu. Tetapi kalau saudara baca baik-baik di dalam Daniel pasalnya yang pertama, saudara, Anda akan menemukan kata ini, berketetapan hati. Ini sebuah ketegasan. Dia tidak sungkan. Yang datang ini orang yang berkuasa, saudara. Yang datang ini pemimpin-pemimpin kerajaan. Sedangkan Daniel dalam posisi adalah orang-orang yang terjajah. Tapi dia nak takut mati. Gitu. Karena ketika ditawarkan makanan yang najis, Daniel firman Tuhan bilang, nak sungkan. Dia bilang dia berketetapan hati dan dia menolak semua bentuk kenajisan. Akhirnya Daniel itu tidak berbuat dosa. Ini penting, saudara. Jadi pemuda remaja, kalau Anda ingin melihat Tuhan dalam hidup saudara, Anda akan menjadi sebagaimana firman Tuhan katakan, terpuji, terhormat, ternama. Itu janji Tuhan. Seperti Daniel, firman Tuhan bilang,
dia mendapat kasih karunia Tuhan dalam hidupnya dari masa muda. Belajar saudara untuk punya ketegasan atas hidup, ketegasan atas dosa, punya ketetapan hati. Ada beberapa poin yang kita bisa belajar. Kenapa Daniel itu tidak sungkan, tidak sungkan, tapi dia memiliki ketetapan hati. Karena saya dapat 4 hal di sini. Dia tegas dengan dosa. Dia berketetapan hati untuk tidak berbuat kenajisan. Karena yang pertama, karena Daniel itu hidupnya dekat dengan Tuhan. Orang kalau dia dekat dengan Tuhan, pasti dia takut berbuat dosa. Salah satu wujud dia mau nyatakan dekat dengan Tuhan adalah seperti apa yang saudara buat di malam ini. Saya bangga sebagai gembala dengan saudara. Ya, di masa-masa teman-teman mungkin lagi enak-enakan ini malam tidur, tapi Anda mau datang di sini. Anda mau bayar harga ini malam. Ya, seperti di waktu yang sudah lewat 1 bulan lalu. Anda mau bertahan. Ini doa seperti ini tidak mudah. Kita harus menghadapi dingin. Ya, kita harus menghadapi rasa ngantuk. Tetapi karena memang ada ketetapan hati untuk Anda mau dekat dengan Tuhan. Dan pemuda remaja belajar seperti ini. Kekonsistenan itu penting. Wujud dekat dengan Tuhan itu banyak berdoa. Saya yakin pemuda remaja yang banyak berdoa, mereka akan takut berbuat dosa. Itu sebabnya di momen-momen rohani ini belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya betul-betul Anda alami perjumpaan dengan Tuhan. Orang kalau alami perjumpaan dengan Tuhan, kepekaan rohaninya tinggi. Dia akan bisa tegas dengan dosa. Karena dia banyak berdoa. Itu yang pertama. Daniel tidak sungkan, walaupun yang menawarkannya itu atasannya. Orang-orang kerajaan, tapi dia menolak segala bentuk dosa. Kenapa? Karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, karena Daniel itu cinta Tuhan. Dia tahu kalau dia mau melakukan kenajisan, dia itu akan menyakiti hati Tuhan. Anda pemuda remaja mengerti ini, kalau Anda cinta Tuhan, Anda tidak akan sungkan dengan apapun tawaran dosa itu. Anda kalau cinta Tuhan, Anda tidak akan menyakiti Tuhan. Anda kalau cinta Tuhan, Anda menjadi orang yang mengerti arti kemurahan Tuhan. Sejauh mana kita ada sampai sekarang itu karena kemurahan Tuhan. Bilang kemurahan Tuhan. Iya, kita tidak ada yang hebat di hidup ini, saudara. Tidak ada yang hebat. Tuhan hebat. Kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bilang berhenti nafas, selesai, saudara. Itu sebabnya mari cinta Tuhan, ya, jangan sakiti hati Tuhan. Mengerti tentang apa arti kemurahan Tuhan. Tapi yang berikut juga, kenapa Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan hidupnya dengan dosa? Karena ia tahu kehendak Tuhan. Dia mengerti kehendak Tuhan harus hidup kudus, harus hidup benar. Dia tahu itu, dia mengerti itu. Dan Anda juga pemuda remaja belajar mengerti ini tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi pemuda remaja adalah hidup kudus. Amin. Haleluya. Tidak bergaul dengan sembarangan. Dan yang terakhir, ini sudah kita mau masuk doa. Kenapa Daniel itu bisa berketetapan hati? Karena ia belajar untuk tidak menyenangkan semua orang.
Saya harap pemuda remaja mengerti poin-poin ini. Poin yang terakhir, jangan Anda semua mau coba, mau buat orang lain senang. Jangan, saudara. Kalau Anda ingin mau coba, mau buat semua hati orang senang, Anda akan berbuat dosa. Ya kan? Karena mau menyenangkan semua orang, ada orang yang tadi saya katakan, itu menawarkan dosa untuk kita. Menawarkan untuk kita melakukan hal-hal yang menajiskan diri, saudara. Nah, kalau Anda ingin menyenangkan semua orang, oh bahaya. Anda boleh menyenangkan orang yang Anda tahu bahwa orang ini dia hidup takut akan Tuhan dan mau menyenangkan Tuhan. Kalau Anda mau menyenangkan orang dengan cara sungkan, tidak enak hati, padahal dia suruh untuk melakukan dosa, kita akan celaka. Anda lihat Daniel punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri, dan firman Tuhan katakan ayatnya yang ke-9, ia dapat kasih sayang dari Tuhan. Saudara, Tuhan itu punya kuasa untuk memberi perbedaan antara orang yang berketetapan hati untuk tidak menajiskan hidupnya. Tuhan mampu mengangkat. Promosi itu kan datang dari Tuhan, berkat datangnya dari Tuhan. Ya. Dan Tuhan mampu melakukan itu untuk saya dan saudara. Karena Daniel adalah sebuah bukti. Daniel berani, dia tidak sungkan. Dia mampu menolak dosa karena dia punya ketetapan hati. Dan Anda lihat, dia berani bilang, nanti Jo lihat 10 hari ke depan pasti akan ada perbedaan. Biarlah kami makan sayur mayur dan nanti akan dicoba. Dan ternyata firman Tuhan bilang setelah dicoba, Daniel dan teman-temannya yang cuma makan sayur, bukan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, itu jauh lebih pintar. Jadi Anda lihat, Tuhan mampu beri perbedaan. Dan ingat, Tuhan itu sumber segalanya. Dia mampu angkat hidup saudara. Sekalipun Anda mungkin dari latar belakang keluarga yang Anda anggap saya bukan siapa-siapa, nggak usah takut. Harus punya ketetapan hati dulu. Jangan kecil hati, saudara, dengan situasi keadaan. Anda punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang besar. Dia angkat hidupmu, dia buat sukses. Anda memang belum tahu apa yang akan terjadi di 10-15 tahun ke depan. Tapi coba Anda belajar mulai sekarang berketetapan hati. Jangan sembarangan menyenangkan semua orang. Jangan mudah sungkan kalau orang mau tawarkan dosa. Jangan mudah tidak enak hati kalau orang mau tawarkan kejahatan. Tuhan bela saudara, Tuhan berkati saudara, dan Tuhan beri kemenangan untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya harap semua kita ambil sikap hormat, kita akan menghadap Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan menyembah Tuhan ini malam. Haleluya. Oh, haleluya.